Bulan ini kita belajar tentang knowing God, ya kan? Kita mau belajar mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan di dalam kebaikan Tuhan, tapi juga dalam kekudusannya. Jangan cuma Tuhan baik-baik sambil kita nggak peduli kekudusannya, dalam kehadirannya dan di dalam kedaulatannya. Nah, saya mau ajak kita belajar ini. Nah, itu menjadi bagian favorit yang saya share, makanya teman-teman kasih saya kemarin itu tema yang saya bawakan tentang Allah itu baik. Nah, kali ini sovereign God. Nah, sovereign God, Allah yang berdaulat. Katakan Allah yang berdaulat. Saya berdoa supaya mengenal Dia di dalam kedaulatan. Tidak disukai orang. Karena dalam merenungkan tentang Allah yang berdaulat, penting untuk kita selalu mengerti bahwa Dia Allah yang tidak terbatas. Dan kita adalah sangat terbatas. Setuju ya? Dalam mengenal Allah yang berdaulat, sekali lagi kita harus mengingat selalu bahwa Dia tidak terbatas dan kita sangat terbatas. Nah, jarak inilah yang membuat kita nggak akan bisa mengerti Tuhan dengan sempurna. Tuhan mau jelasin apapun sama kita, sama seperti saudara ngomong sama semut. Kita mau kasih tahu jangan ke situ, ya kan? Nggak ngerti-ngerti dia ke situ terus sampai akhirnya harus kita pakai segala cara. Kita udah coba jelasin, nggak ngerti kenapa dia tetap semut, kita manusia. Begitu juga Tuhan dengan saudara dan saya, Dia pencipta dan kita makhluk ciptaan yang sangat terbatas. Nah, doktrin Allah yang berdaulat harusnya memberikan penghiburan dan kekuatan buat kita. Bukan ketakutan, bukan kekecewaan. Ya? Mengenal Allah itu berdaulat, itu penting untuk harusnya membuat kita punya penghiburan, punya kekuatan, bukan ketakutan atau kekecewaan. Nah, di dalam mengerti Allah yang berdaulat ini, saya sengaja pelan-pelan nih saudara ya, kita juga harus tetap seimbang bahwa dalam hidup ini kita punya tanggung jawab, kita punya kebebasan. Bukan semua yang, ya udah Tuhan yang tentuin begitu, gua ikut aja. Nggak begitu. Ada tanggung jawab di dalamnya, ada kehendak bebas juga di dalamnya. Oke? Nah, saya mau ajak kita lihat dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Cerita dari hidup Yusuf. Saya mau ajak kita belajar tentang Allah yang berdaulat dari kehidupan Yusuf. Saudara sudah tahu ya, kebanyakan kalau saudara pernah sekolah minggu, harusnya Yusuf salah satu cerita yang paling sering diulang-ulang di sekolah minggu. Kalau saudara kebetulan baru Kristen belakangan ini, maka saudara perlu ngobrol tentang Yusuf lebih banyak. Tapi nanti saya akan ceritakan sedikit, sepintas ya. Ini bagian akhir dari kehidupan Yusuf. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam. Setuju ya? Dan membalas sepenuhnya pada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Kenapa sih sampai keluarganya pikir Yusuf bakal dendam? Bakal balas nih setelah bapaknya meninggal. Ya kan? Karena proses kehidupan Yusuf nggak mudah. Dan hal yang nggak mudah itu dikerjakan oleh kakak-kakaknya. Terjadi lewat kakak-kakaknya. Yusuf waktu itu masih kecil, masih imut-imut, ya kan? Masih lucu-lucunya. Dia pergi ke tempat kakak-kakaknya lagi bekerja. Agak jauh, misalnya gini, di Bandung dari PVJ ke Lasem gitu ya. Ngunjungin yang di Lasem, ngunjungin Isman, ngunjungin Surya begitu ya, ngunjungin Pastor Isman, Pastor Surya. Wah, ketemu kakak-kakak. Tahunya Pastor Isman atau Pastor Surya tuh nggak suka sama salah satu anak Lasem. Siapa misalnya? Oh, jadi begitu sampai di sini malah dikurung, dijual, dimasukin dalam sumur. Kebayang? Adiknya datang malah dikeroyok, digebukin karena pakai baju baru, bajunya disobek-sobek, terus dimasukin sumur. Buat anak kecil dimasukin sumur, itu bukan pengalaman yang menyenangkan. Dia anggaplah main-main, nggak mungkin dia anggap main-main. Dia akan trauma sekali. Surya, Pastor Surya, Koko Isman, kok gini mainnya, bercandanya, keterlaluan banget sih, ya kan? Wah, ini ternyata mereka nggak cuma bercanda, mereka benci sekali. Terus lewatlah di jalan besar itu orang-orang pedagang Buddha. Si dua kakak ini saudara tambah punya ide. Gimana kalau adik kita jual aja?
Dijual, saudara. Jadi waktu dikeluarin dari sumur, bisa kebayang nggak? Kalau saudara dikerem di dalam sumur, saya sengaja nggak ngomong gudang loh ya. Gudang masih lebih manusiawi hari ini, tapi dalam sumur dikeluarin. Kalau saudara dikeluarin sama kakak-kakak saudara dari sumur, seneng nggak? Ternyata nggak jahat-jahat amat, betul ya? Nggak jahat-jahat. Ternyata dikeluarin buat dijual jadi budak. Kebayang nggak adik kecil dijual jadi budak, diikat, dijual, teriak-teriak, kok Isman, kok Surya, jangan, bisa kebayang teriakan permohonan pertolongannya kayak apa, putus asanya kayak apa, dan mereka pada saat yang sama mungkin melihat kakak-kakaknya hitung duit hasil penjualan. Kebayang traumanya nggak? Kebayang sakitnya nggak? Kakaknya sendiri yang jual, yang kemarin masih makan malam di rumah sama-sama, masih kongko-kongko sama-sama, terus jadi budak. Dia lihat nih, dia belajar jadi budak yang terbaik, dia lakukan yang terbaik, dia buat yang terbaik. Tantenya, kok tante, tuannya, nyonya rumahnya, lihat dia, lama-lama kok jadi ganteng. Ya, tante gitu tante ya kira-kira. Lalu kok jadi ganteng nih? Si tante kepengen sama anak muda nih. Digodalah dia. Ayolah, om lagi nggak ada di sini, om lagi nggak ada. Tante nggak bisa tante. Mungkin kok panggilnya tante ibu mungkin ya. Bu nggak bisa bu. Saya dipercaya sama bapak di sini. Saya nggak boleh begini. Ayolah Yusuf, ya kan? Yusuf digoda terus sampai Yusuf nggak mau. Si ibu tersinggung sekali. Kurang ajar nih satu orang nih. Kurang ajar nih budak. Dasar nggak tuh. Gua nolak, gua malu, tersinggung. Terus apa yang dia buat? Dia jebak anak muda ini, dia perkosa saya. Dia perkosa saya. Saudara mesti lihat hari-hari ini di Indonesia ada banyak kasus yang kurang jelas loh saudara. Betul nggak sih? Ada kasus yang ini mati di kos-kosannya, yang ini begini, yang itu begitu, yang satu di kolam renang, yang satu di... Dan nanti itu masalah bisa hilang begitu saja. Kenapa? Yang berkuasa itu bisa atur kasus. Ya kan? Nah, jadi kira-kira sama Tuhan sama nyonyanya ini diatur kasus tuh. Nggak peduli buktinya kurang, nggak peduli ijazahnya ada apa enggak, begitu ya. Pokoknya masuk. Sakit hati nggak? Udah sama kakak-kakaknya digituin, sekarang sama tuannya yang dia mengabdi dengan sepenuh hati, digituin lagi. Masuk penjara. Tadinya anak orang kaya loh saudara. Terus jadi budak, itu udah berat banget, setuju ya? Ya, biasa nyuruh-nyuruh, sekarang disuruh-suruh. Terus sekarang di penjara. Di penjaranya kasus pemerkosaan. Kira-kira gampang nggak sih kasus pemerkosaan di penjara? Buat yang mengerti ini, kadang-kadang tahu itu kasus yang termasuk paling dianggap paling rendah dan dikerjain biasanya dalam penjara. Tapi di situ dia akhirnya jadi napi yang teladan juga. Sampai dipercaya lagi di sana. Dipercaya lagi. Lagi begitu dia bisa melayani sesama napi yang punya mimpi. Aduh gue gak bisa tidur ya. Kenapa? Saya punya mimpi. Mimpinya apa? Begini-begini. Dia bisa, karena dia punya karunia dari Tuhan, dia bisa melayani sesama napinya. Dia bilang ini, Tuhan punya arti begini loh buat mimpi kamu. Tuhan punya arti begini. Wah, tapi nanti ingat ya, Tuhan akan bebasin kamu. Kamu akan naik lagi karirnya. Kira-kira begitu. Tapi ingat ya kalau karir kamu udah naik, ingat saya ini nggak salah di sini. Saya nggak salah, saya dituduh nih, ingat saya. Temen yang ditolong tadi, misalnya siapa yang ditolong? Siapa? Hamid, boleh. Mana Hamid tadi? Hamid. Itu dia ya. Hamid, nanti kamu ya Tuhan akan buka jalan lagi dalam hidup kamu, begini-begini. Tapi kalau Tuhan udah buka jalan dalam hidup kamu, jangan lupa saya. Hamid dibuka jalan sama Tuhan, saudara. Naik lagi karirnya, terus apa? Lupa dia. Lupa. Kalau sudah jadi Yusuf, kira-kira hidupnya pahit gak sih? Pahit sekali ya? Pahit sekali, susah sekali. Kira-kira dia terus masih mau melayani, dia berdoa gak sih? Dan itu belasan tahun loh saudara, belasan tahun. Dan saya mau beritahu begini, kira-kira putus asa gak sama doa? Allah ngapain doa-doa lagi? Allah ngapain lah Tuhan-Tuhanan lagi? Tuhan mah gak ada. Buktinya apa? Gua kurang, apa yang saya kurang buat nih? Saya kurang baik apa? Kok Tuhan masih begini sama saya?
Setuju itu? Nah, makanya waktu akhirnya Yusuf tiba-tiba bisa punya jalan, waktu Firaun kali ini yang punya mimpi, baru Hamid ingat. Kacau juga ya Hamid ini saudara ya. Bertahun-tahun kemudian dia baru ingat. Saya dulu ada orang yang terjemahin mimpi saya, Firaun. Panggilnya, dipanggillah lagi Yusuf. Yusuf ini ketemu Hamid, sorry bro, ya, masih ingat gua kan bro, dasar lo masih ingat. Terus Firaun punya mimpi, Yusuf bisa terjemahin lagi, tepat sekali diangkatlah jadi raja muda di Mesir. Luar biasa nggak? Kalau sudah baca teliti, maka sudah akan menemukan pergumulan hati Yusuf. Yusuf jadi raja muda di Mesir. Kalau dia nggak punya sakit hati sama bapaknya, kira-kira apa yang, kalau setelah saudara sukses, apa yang saudara lakukan? Cari bapaknya dong, betul nggak? Karena dia anak kesayangan bapaknya loh. Dia tuh anak kesayangan bapaknya. Makanya 2 kokonya ini atau 11 kokonya yang 10 kokonya yang lain, ada 10 ya, itu benci. Kenapa? Ini anak kesayangan. Makanya tadi Pastor Surya sama Pastor Isman tuh benci banget begitu ya. Nah, anak kesayangan harusnya waktu sukses cari bapaknya nggak? Dia nggak cari bapaknya loh. Saya lupa belasan tahun juga kalau nggak salah. Saya lupa berapa tahun, lama. Sekitar 10 tahun. Sekitar 10 tahun dia nggak cari bapaknya. Karena masa kesulitannya 7 tahun dia nggak cari bapaknya. Masa makmur. Waktu masa sulit, abang-abangnya ini, Pastor Surya, Pastor Isman, ya kan, datang. Ini misalnya saya Yusufnya ya, saya udah jadi raja, datanglah mereka. Waktu saya lihat, walaupun rambutnya memutih, badan melebar, nggak bisa lupa. Gila ini koko gua. Datang dan bilang, tolong dong Tuan. Kenapa manggil Tuan? Diperkirakan karena dia pakai baju Mesir kan. Jadi nggak terlalu ngenalin lagi. Nanggep ya, mungkin pakai alisnya bukan gambar alis, bukan tato alis, tapi matanya kan macam-macam lah Mesir punya make up. Kira-kira saudara gitu ya. Waktu ketemu, tolong dong Tuan, kami kehabisan pangan, kami mau beli pangan dari Tuan. Karena saya punya banyak pakan nih. Kakak yang pernah jual, kok tolong dong, jangan masukin gua ke dalam sumur. Keluarin kok dijual dan gua ngeliat mereka hitung duit. Sekarang minta tolong sama dia. Kalau suruh baca Alkitab benar-benar, Yusuf beberapa kali nangis. Itu bicara pergumulan hati. Setuju ya? Nggak mudah mengampuni. Bahkan untuk seorang tokoh Alkitab sekalipun. Nggak pernah mudah untuk melewatkan masa kehidupan yang penuh luka. Nggak gampang bilang, sudahlah di dalam nama Yesus saya memaafkan kamu. Udah, nggak segampang itu. Yusuf berjuang. Kenapa nangis? Yusuf berjuang. Dia tahu apa yang seharusnya dia buat. Nangkap maksudnya? Nah, tapi nggak gampang. Sampai akhirnya dia mulai belajar melakukannya. Dia memelihara kakaknya. Akhirnya dia ketemu bapaknya. Nangis berpelukan di dua kayak Teletubbies, saudara. Nangis. Kebayang nggak kangennya kayak apa? Tapi sakit hati. Itu seringkali memisahkan. Membuat rasa kangen itu kayak ditutup gitu. Kayak hati membeku. Kayak kok nggak bisa ketemu papi. Nggak bisa ketemu papa. Nggak bisa ketemu bapak saya. Kenapa? Ada sesuatu masalah yang mengganjal begitu rupa. Mungkin dia nyalain, kenapa bapak gue nggak pernah cari gue? Mungkin. Tapi begitu ketemu, begitu mengampuni, semua dipulihkan lagi. Wah, nangis sejadi-jadinya dua sejoli ini, saudara, bapak sama anak yang sudah lama nggak ketemu. Dan akhirnya Yusuf memelihara seluruh keluarga besarnya. Nah, ceritanya bilang, ayah mereka telah mati. Satu kali ayah mereka mati. Abang-abang yang bilang nih, hancur lah kita. Nah, udah selesai lah kita. Selesai, ya kan? Pastor Surya sama Pastor Isman, kita selesai, Sur. Nggak ada masa depan, Sur. Wah, sudahlah, hancur. Pasti dia ingat, pasti dia akan dendam, pasti dia akan balas. Boleh jadi Yusuf masih dendam dan akan balas sama kita, semua yang pernah kita lakuin. Tantangan pertama untuk menerima Allah berdaulat adalah ini. Waktu hal buruk terjadi dalam hidup kita. Nggak gampang, saudara. Untuk tetap percaya bahwa Tuhan itu ada. Untuk tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Untuk tetap percaya bahwa Dia memperhatikan kita, Dia peduli sama kita. Saya masuk lebih berat ya. Suatu kali komunitas ateis datang ke Bandung, ajak ketemu saya. Gara-gara ada salah satu jemaat kita, thank you,
salah satu jemaat kita tuh ateis. Terus dia bilang nih, Ko Andi, lu kan tahu gue gimana sama Tuhan. Nah maksudnya gak percaya sama Tuhan. Tapi keluarga gue pengen gue diberkati kalau menikah. Ya kan? Kalau gue mikir pendeta yang doain gue pengen kepikirnya lu. Boleh gak lu doain gue? Oke. Gak apa-apa gue gini. Gak apa-apa. Akhirnya saya memberkati mereka. Waktu saya memberkati teman-teman yang datang komunitas ateis. Komunitas ateis begitu dengar, padahal judul khotbah saya adalah gini, kalian perlu Tuhan. Itu judul khotbah saya. Tapi mereka suka dan mereka ke Bandung rame-rame minta ketemu. Kita cocok dengarnya Pak Andi. Kita pengen ngobrol lebih jauh. Nah di situ saya tahu kenapa mereka jadi ateis. Mereka bilang nih, saya punya agama, semua punya agama tadi. Tapi suatu kali saya masih kecil digebukin apa terus, digebukin. Saya berdoa sampai di dalam lemari, kalau dengar papi jalan, saya di dalam lemari doa, Tuhan tolong saya. Atau berdoa masing-masing ke Tuhannya ya, tidak semua Kristen. Tuhan tolong saya. Dan selalu papi saya digebukin lagi. Dari situ saya tahu kalau seorang anak kecil aja doanya yang gak macem-macem, gak dikabulkan, berarti Tuhan tidak ada. Tantangan pertama untuk menerima Allah itu berdaulat adalah waktu hal buruk terjadi dalam hidup kita. Karena gini, kalau Tuhan baik, kenapa ada hal buruk terjadi dalam hidup saya? Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan gak sembuhkan? Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Amin. Mungkin di tempat ini beberapa mengalami, saya tahu ya, dari mata wajah-wajah saudara saya tahu ya. Enggak, saya dengar cerita ya, beberapa ada yang kemarin sakit, apa semua macam-macam. Di dalam sakit itu ada banyak pergolakan terjadi, atau masalah dalam hidup kita, tantangan dan pergolakan. Gue udah doa, gue udah puasa, gue udah kenapa Tuhan biarkan ya dan semuanya, ya kan? Tapi sekali lagi dalam menghadapi itu semua selalu penting bahwa gini loh, memang Dia adalah Allah itu baik. Itu dulu yang memang nggak boleh. Ya, makanya minggu pertama Allah baik dulu. Baru Allah yang berdaulat. Allah itu baik. Katakan Allah itu baik. Nah, Allah yang baik itu berdaulat. Yang keduanya. Setuju? Allah yang baik itu berdaulat. Apa sih maksudnya berdaulat? Berdaulat itu gini loh. Allah itu berkuasa, Allah itu memutuskan, Allah itu pegang kendali. Ya. Allah itu berkuasa, katakan Allah itu berkuasa. Allah memutuskan, Allah pegang kendali. Nah, dalam memutuskan, keputusan Tuhan itu tidak tergantung pihak lain. Dalam membuat keputusan Tuhan tidak tergantung pihak lain. Dia putusin. Pertanyaannya gini, kenapa harus pakai Yusuf masuk gini melewati banyak hal untuk dia jadi raja nantinya? Kenapa? Ada banyak cara yang lebih halus mungkin kita bisa punya, apalagi kalau kita di posisi Yusuf. Tapi gini, keputusan Tuhan tidak tergantung pihak lain. Allah juga tidak responsif. Jadi gini, Allah tuh nggak kaget. Ada bencana. Israel diserang. Wah kalau gitu aku mau buat. Enggak. Allah sudah tahu ini akan terjadi. Allah tuh maha tahu. Dia sudah tahu semuanya. Waktu Surya sama Isman mau jahatin saya, kok saya jadinya. Waktu Hamid mau melupakan saya, Tuhan sudah tahu itu akan terjadi. Tuhan bahkan Dia memutuskan itu terjadi. Apa yang diputuskan, apa yang dikehendaki Tuhan pasti terjadi apapun respon kita. Pak, mungkin kalau saya berdoa itu nggak terjadi ya. Pak, enggak, kalau memang sudah Tuhan izinkan itu terjadi, itu akan terjadi. Jelas ya? Nah, coba kita lihat ayat-ayatnya. Yesaya 46 ayat 9-10. Ingatlah hal-hal yang dulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Yang setuju kata amin? Benar, aku Allah, tidak ada yang lain. Dari dulu sekali. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Yang setuju kata amin? Yang memberitahukan dari mula hal yang kemudian. Maksudnya gini, aku dari awal sudah tahu, dari mula sudah tahu yang kemudian. Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Buat Tuhan, waktu buat kita, waktu itu kayak penggaris kan. 1 meter, 2 meter, 3 meter gitu kan. Buat Tuhan, semua dalam satu titik. Kemungkinan begitu. Dia tahu semuanya, awalnya semua sudah tahu. Semua sudah jelas di mata Tuhan. Waktu nggak kayak kita menghadapi waktu.
Itu namanya kairos. Waktu Allah itu sulit kita mengerti. Kita manusia, dia Allah. Ya kan? Yang memberitahukan dari mula hal yang kemudian. Dari awal aku sudah bilang kan. Kalau sudah baca kitab Wahyu, kitab kejadian sudah cerita tentang kitab Wahyu. Itu ajaibnya Tuhan. Dari kitab kejadian udah ada cerita Yesus akan datang ke dunia. Itu baru pasal-pasal 5 pasal pertama, saudara. 5 pasal pertama sudah cerita tentang Yesus akan datang. Dari 5 pasal pertama sudah cerita tentang akhir zaman. Karena Tuhan bilang, itulah aku Allah. Ya kan? Oh jahat dia, bukan jahat, dia maha tahu. Saya bukan, nangkep saya, kalau dia jahat dong, dia otoriter, bukan otoriter, dia maha tahu. Itu Allah. Keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Itu dia Tuhan. Kita perlu mengenal Tuhan dari sisi ini. Jangan cuma mengenal Tuhan dari, oh pokoknya yang kita minta dia kasih, oh dia Allah yang mengampuni. Itu satu sisi, ya. Tapi kita juga perlu mengenal Allah dari sisi dia Allah yang berkuasa. Apa yang dia sudah bilang, ya pasti jadi. Apa yang dia mau, pasti jadi. Amin. Alkitab bilang ini Mazmur 115 ayat 3. Allah kita di surga, dia melakukan apa yang dikehendakinya. Apa yang Tuhan mau, dia akan lakukan. Saudara suka, saya suka, apa tidak, dia akan lakukan. Karena dia tidak tergantung sama kita. Kalau kita ini kan kadang-kadang demokrasi, saudara. Ya kan? Supaya tetap kepilih lagi, ya ayo kita mau gimana. Yuk urun rembuk. Tapi Tuhan dia punya otoritas. Dia punya keputusan. Makanya gini, doktrin ini seringkali nggak disukai sama orang Kristen. Kenapa? Orang Kristen pengen punya otoritas di atas Tuhan. Kita berdoa, saya kan harus memerintah Tuhan. Itu dia kurang ajarnya kita, saudara. Ya kan? Dalam nama Yesus jadi milikku. Wah, amin. Ya. Dalam nama Yesus jadi milikku. Ya kan? Kenapa? Kalau nggak jadi milikku, kecewa kita. Kenapa? Loh kan aku udah perintahkan Tuhan ini jadi milikku. Aku minta dalam nama Yesus Tuhan. Wow, seringkali kita lupa kita ini ciptaan, dia pencipta. Dia Allah yang tidak terbatas, kita manusia yang sangat terbatas. Tapi kita suka perintah-perintah Tuhan. Anjing saya suka kayak gitu, saudara. Maaf, saya nggak bilang saudara anjing loh ya, bukan. Anjingnya suka gitu, kadang lucu, kadang nyebelin. Kalau lagi lucu-lucu, kalau lagi butuh deketin kita, saudara. Waduh, ya kan? Tapi kalau lagi cuek nih, tuh lihat, lagi cuek, dipanggil juga nggak mau datang, kayak nggak denger, kayak kita nggak ada. Dalam hati kita suka gini, ini anjing kurang ajar banget ya. Ya, nah tapi memang tipenya begitu nih anjing. Pokoknya gimana dia aja, ya kan? Harapannya kita nggak seperti anjing itu, saudara, amin. Kadang lucu, kadang nyebelin. Kalau lagi butuh dekat, saudara. Kalau lagi butuh berdoa, ya. Kalau lagi butuh doa malam, kalau lagi butuh puasa, kalau lagi butuh baca Alkitab, kalau lagi nggak butuh, Tuhan kayak nggak ada. Itu anjing saya. Kita kan nggak ada yang gitu ya, amin saudara. Nah seharusnya Allah melakukan apa yang dikehendaki. Kalau kita percaya bahwa Allah itu baik, maka harusnya kita tenang. Nih, bahwa gini, di dalam segala masalah, saya percaya, saya nggak mengerti masalah ini, tapi saya percaya, saya aman di dalam tangan Allah yang baik. Keputusan Allah yang baik ini seringkali kita nggak bisa mengerti loh, saudara. Banyak yang kita nggak bisa mengerti. Setuju ya? Tapi kalau kita percaya dia Allah yang baik, kita punya rasa aman. Suatu kali saya mengunjungi salah satu teman kita yang sakit. Waktu saya ngunjungin, oh iya Pak Andi, thank you gini ngobrol-ngobrol. Saya membahas tentang kematian. Terus mereka bilang ini, Pak Andi kalau ngunjungin orang sakit selalu bahas kematian ya. Saya juga agaknya, ya sakitnya agak parah ya. Saya bahas, saya gini. Saya bilang gini, hampir selalu. Mungkin buat beberapa orang kalau gitu Pak Andi jangan kunjungin. Nah,
termasuk teman-teman saya atau apa ya, kadang saya nggak tega ngomong, saya ajak orang lain, hamba Tuhan lain yang bisa ngomong juga. Kenapa sih? Saya bilang gini loh, bukan apa-apa. Kalau kita tuh takut mati, doa kita terhadap sakit kita tuh penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, nggak bisa tidur. Tapi kalau kamu sudah menang dari kematian bersama Tuhan, maka kamu akan bisa berdoa dengan lebih tenang. Kamu nggak perlu gelisah. Kita berdoa, Tuhan aku minta sembuh. Aku mohon, aku boleh, kalau boleh aku sembuh. Tapi kalaupun enggak, aku tenang. Kenapa? Aku aman di tangan Tuhan yang baik. Amin. Kalau bisa aku pengen umur sampai 200 tahun. Yang mau katakan amin. Tidak ada ya, luar biasa saudara. Luar biasa, bertumbuh sekali ya. Ya kan? Well, enggak, kalau 200 tahun ya kan? Ya, tapi kita juga, tapi gini, Tuhan, yang penting aku bersama Tuhan. Alkitab bilang, bahkan maut pun tidak bisa memisahkan kita dari tangan Tuhan. Ada orang yang begitu ngomong mati, wah sama Tuhan udah marah. Sama Tuhan marah, sama Tuhan kecewa. Tapi ada orang-orang yang gini loh, bahkan maut pun tidak bisa memisahkan aku dari kasih Bapa. Dia aman di tangan Tuhan yang baik. Jadi waktu saya berdoa begini loh, kita berdoa buat mujizat, kita berdoa buat mujizat. Tapi saya pengen memastikan kita tuh punya pengenalan akan Tuhan. Karena kalau enggak, sebetulnya kita tuh mau diajak, yang saya selalu bilang, kita mau diajak ketemu Tuhan kan nggak mau kan? Betul nggak sih sebetulnya kan? Nah, jadi sebenarnya ini, ada apa antara kita sama Tuhan? Nah itu yang mesti diberesin dulu sampai kita yakin kita di tangan Allah yang baik, sehingga apapun keputusan Dia, kita setuju, nggak apa-apa. Nggak gampang, tapi kita perlu renungkan. Setuju ya? Amin. Nah, tantangan yang kedua apa? Kalau gitu Pak, kalau Tuhan sudah ini dia, sorry. Tantangan yang kedua. Itu dia. Kalau gitu buat apa saya berusaha kalau semua sudah Tuhan putuskan? Kalau Tuhan sudah atur semuanya, buat apa lagi saya berusaha? Buat apa saya berdoa? Ya kan? Buat apa? Nah, ini dia. Kalau Tuhan tidak responsif, kan Tuhan tadi gini, nggak kaget kan, Tuhan sudah tahu Robert akan begitu, dia, ya kan? Jadi bukan doa kita mengubah Tuhan. Nah begini, jadi untuk apa kita berdoa? Alkitab bilang Tuhan yang minta kita berdoa. Alkitab yang bilang Tuhan mau kita berdoa. Tuhan mau kita meminta, mintalah. Alkitab bilang juga, nah saudara lihat ini, waktu Tuhan mau kita berdoa, Tuhan mau kita meminta, berarti dalam rencana Tuhan, memang Tuhan sudah memutuskan untuk melibatkan kita di dalam semua yang akan Dia kerjakan. Nah, maksudnya? Jadi Tuhan memberikan kerinduan dalam hati saya, misalnya gitu, untuk berdoa untuk sesuatu. Tuhan yang sudah tahu juga. Nah, saya berdoa, saya gini, dan itu yang Tuhan berikan. Sesuai dengan apa yang beban doa yang Tuhan taruh di kita. Nah, tapi proses ini, doa tuh ngubah Tuhan nggak? Enggak, Tuhan tidak berubah. Tuhan sudah tahu dari awal kok, waktu tuh ujung sampai ujung Tuhan sudah tahu persisnya. Tapi doa tuh mengubah kita. Doa membuat saudara dan saya semakin mengerti rencananya. Doa membuat saudara dan saya makin mengerti isi hati Tuhan. Doa membuat kita semakin percaya sama Tuhan. Suatu kali saya lagi khawatir, saya ambil oprek-oprek ini, saya khawatir, toto saya bersenandung lagu-lagu yang saya ulang-ulang cuma awalnya cuma haleluya, haleluya, haleluya 12 kali yang udah hampir nggak pernah kita nyanyikan. Haleluya, haleluya, sampai saya khawatir, sampai saya kerjain beberapa kerjaan pelayanan. Haleluya, toto hati saya dilembutkan Tuhan, saya toto menangis merasakan dari Tuhan, saya tinggal saya coba haleluya, tahu-tahu saya kok jadi percaya lagi Tuhan itu baik. Waktu berdoa, hati kita yang dilembutkan. Waktu berdoa, kita yang diubah. Akhirnya dalam doa itu saya ingat, saya bilang, ini baru bulan lalu lah kira-kira, itu saya bilang, Tuhan, aku percaya sama Engkau. Aku aman di tangan. Apapun yang Kau izinkan terjadi, aku aman di tangan. Aku minta kalau boleh begini, tapi kalau enggak, walaupun aku tidak mengerti, aku aman di tanganmu. Doa itu mengubah kita.
makanya kita perlu berdoa. Amin. Makanya kita perlu meminta. Nah, saya sendiri punya prinsip. Tuhan tahu segala sesuatu, saya tidak. Setuju? Kan Tuhan sudah tahu, buat apa kita berdoa? Yang tahu kan Tuhan, kita enggak. Makanya kita perlu berdoa. Berdoa kita, kalau ingat kemarin, ada 2 chapter gospel. 2 chapter gospel. Yang kalau kita cuma tahu itu, kita enggak kenal Tuhan benar-benar tuh. Cuma tahu gini, saya berdosa, saya diampuni. Selesai. Cuma itu aja. Oh enggak, cerita Tuhan enggak. Cerita Tuhan dari kejadian, dari penciptaan, dari kita berdosa, kita diampuni, dan terakhir apa? Pemulihan segala sesuatu. Kita perlu mengerti semua supaya gini, rencana Tuhan tuh melibatkan kita di dalam seluruh kepunan. Nah, seringkali doa kita kan cuma berkisar sama hidup saya. Nah, itu yang perlu diubah. Tuhan mau mengubah kita untuk melihat bahwa rencana Tuhan nggak cuma hidupmu. Kadang-kadang kita pikir kita ini pusat dunia. Setuju nggak sih? Waktu saya sempat diduga cancer, 3 dokter bilang ini, dan hasil apa waktu itu hasil CT scan ya juga bilang cancer. Saya merenung beberapa hal, terus udah gitu saya ingat sekali bahwa saya ada satu tulisan bilang ini, nanti ya kalau kita meninggal itu, tenang bu, keselamatanmu tidak hilang bu, jangan khawatir. Nah, sampai mana tadi? Oh ya, jadi kita bukan pusat dunia. Kalau kita nggak ada, orang akan menangis pada hari H. Yang lebih dekat mungkin akan menangis 2-3 tahun. Yang ini ada yang menangis beberapa bulan. Ada yang menangis 1 minggu, tapi kebanyakan menangis hari itu aja. Ada juga yang ketawa-ketawa di rumah penghiburan, saudara. Makan kacangnya enak, beli di mana nih? Jangan, jeruknya asik nih, beli di mana? Jangan. Terus, tapi hidup berjalan terus. Hidup tetap berjalan seperti biasa. Buat orang yang menangis pun perdagangan tetap berjalan. Toko tetap jalan semua. Dengan kata lain gini, sadarilah, kita bukan sehebat itu. Pusat dunia itu Tuhan, bukan kita. Yang hebat itu Tuhan, bukan kita. Nah, doa akan mengubah kita untuk gini. Makanya dari sekarang, jangan isi doamu cuma hidupku, anakku, keluargaku, pekerjaanku. Tuhan mau melibatkan kita dalam rencananya yang lebih besar. Pemulihan segala sesuatu. Amin. Tuhan ciptakan kita untuk ada di dalam rencana pemulihan segala sesuatu. Temukan panggilan kita, temukan rencana Tuhan, hidup di sana. Amin. Jadi kalau saya bilang, Tuhan tahu segala sesuatu, saya tidak. Tuhan tahu apa yang terbaik, saya tidak. Keterbatasan saya lah yang menghalangi saya mengerti. Walau Tuhan sudah coba menjelaskan, kok buat gua tetap ini nggak baik ya? Karena saya terbatas. Itu yang saya mulai masukin dalam pikiran saya. Karena saya terbatas. Bagian saya adalah, saya terus berdoa, merenungkan firman, hidup dalam rencana Tuhan, dan gini, belajar memutuskan apa yang terbaik sesuai dengan rencana Tuhan itu. Jadi kalau membuat keputusan bukan cuma untuk diri saya, tapi dalam rencana Tuhan tadi sampai pemulihan segala sesuatu, apa sih keputusan yang terbaik? Contoh, Tuhan berkati kita. Jangan, asik gua bisa. Jangan gua bisa. Beli, bukan. Tapi apa ya rencana Tuhan di dalam berkat ini? Wih, Tuhan kasih kita kesehatan. Haleluya, kita bisa, bukan. Gua bisa olahraga, gua bisa jalan-jalan, gua bisa oke, bikin planning. Tapi ini, apa rencana Tuhan dalam pemulihan segala sesuatu yang melibatkan kita? Karena itu Tuhan kasih kesehatan sama saudara dan saya. Bukan untuk cuma hidup sendiri. Berkat apa lagi yang Tuhan kasih? Waktu, puji Tuhan sekarang saya punya waktu loh, kerjaan saya sudah lancar, saya punya waktu banyak. Saya bisa apa? Saya bisa ngegosip, semua bisa saya gosipin sekarang. Jangan begitu. Setuju ya? Sekarang saya sudah senior, punya waktu banyak. Kebetulan saya lihat ibu ketawanya luar biasa, jadi saya, sekarang saya sudah senior, saya punya waktu banyak. Saya bisa apa? Main. Puji Tuhan, ikut senang. Tapi begini,
Apa sebetulnya yang membuat kita ada di stage usia ini dalam kondisi sekarang? Apa yang Tuhan mau? Oh, saya diberkati Pak Tony ya. Umur 70 dengan Pak Andi, saya sudah 70 lebih. Saya mau di usia saya 70 lebih ini saya tetap bisa melayani Tuhan lewat apa yang Tuhan kasih dalam saya. Saya pengen bisa jadi berkat, dan dia lagi tolong beberapa orang di gereja nih, ya lewat profesi yang dia bisa, dia bantu beberapa orang lewat profesi dia. Dan saya wow. Dan saya udah pernah cerita tentang Pak Tony kan, di proyek saya dia menginjili orang-orangnya, dia cerita tentang Tuhan, dia cerita bagaimana Tuhan memproses hidupnya. Itu kalau cerita bisa 3 jam, saudara. Ini proyek luar biasa. Tapi saya 70. Nah, tapi lihat ini. Coba selalu lihat ini, semua berkat Tuhan itu bukan untuk saya, tapi apa rencananya dalam seluruh rencana Tuhan ini. Amin. Nah, jadi kejadian, jadi gini, dari situ, dari prinsip tadi, saya tahu gini, bagian saya adalah, bagian tahu, maha tahu itu bagian Tuhan. Setuju? Yang maha tahu itu Tuhan, bukan saya. Katakan sama-sama, yang maha tahu itu Tuhan. Bukan saya. Setuju? Kadang-kadang kita suka lupa ya. Ulang lagi, yang maha tahu itu Tuhan. Bukan saya. Nah, bagian saya adalah belajar excellent, melakukan segala sesuatu yang terbaik. Melakukan segala sesuatu yang terbaik. Melakukan segala sesuatu yang terbaik. Sesuai dengan firman Tuhan. Ya, nah coba kita lihat lanjutannya. Kejadian 50 ayat 15-21 tadi, terus ini. Sebab itu waktu mereka bilang, wah Yusuf akan balas dendam nih. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini pada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, nah, udah mulai ayahmu dan ayahku kan, udah mulai ada masalah. Ia telah berpesan, bagaimana, beginilah harus kamu katakan pada Yusuf. Jadi bapaknya juga udah titip nih sama Kosurya, sama nanti kalau gua nggak ada, lu inget-inget ya. Lu datang sama Yusuf, lu minta ampun sama Yusuf, bilang Yusuf tolong papi bilang, maafin koko-koko lu, maafin kakak-kakak lu. Ia telah berpesan kepada ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu ini. Coba kita lihat ayat berikutnya. Lalu menangislah Yusuf. Saudara akan menemukan banyak kali Yusuf menangis. Bergumul dia. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya sendiri datang dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk jadi budakmu. Ini 2 koko ini yang saudara, yang gini ya, wah datang terus gua jadi budak lu deh. Dulu lu masukin gua ke lubang sumur, dulu lu jual gua. Sampai belasan tahun hidup gua susah. Sekarang gua jadi budak lu deh. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut. Sebab aku inikah pengganti Allah. Nah, di situ dia mulai bisa melihat kedaulatan Allah. Aku bukan Tuhan. Aku berkuasa hari ini, tapi kekuasaan ini bukan untuk membuat aku semena-mena. Kekuasaan yang Tuhan kasih saat ini, kekayaan, kesehatan, waktu, apalagi yang Tuhan berikan sama saya saat ini, bukan untuk saya memutuskannya sendiri. Bukan untuk saya pakai sesuai yang saya mau sendiri. Ya kan? Aku inikah pengganti Allah? Tantangan ketiga, ini. Kalau Tuhan baik, kalau Tuhan berdaulat dan dia baik, kenapa banyak ketidakadilan terjadi? Ya. Suatu kali, ini pertanyaan di mana-mana, saudara. Saya kan ikut sekolah Alkitab nih yang ketiga kali, dan selalu pertanyaan ini ada. Dan kemarin saya suka sekali, dosen ini menjawab bagus sekali. Baru kali ini dosen ini menjawab, ada dosen yang menjawab ini. Dia bilang, jelas Tuhan yang bertanggung jawab. Wow. Kenapa ada hal yang, kalau dia berdaulat, dia yang menentukan, kenapa ada banyak hal yang kita anggap buruk terjadi. Dia bilang, jelas Tuhan yang bertanggung jawab. Dan dia akan bertanggung jawab. Amin. Cara dia bertanggung jawab, enggak tahu ya. Tapi begini, tetap kita, bagian kita tetap, kita tidak mengerti kenapa kita terbatas. Nanti kita kenapa begini, kenapa semuanya akan jelas dan jelas Tuhan tidak melanggar keadilan, Tuhan tidak, tapi dia pasti mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Jawaban itu membuat seluruh kelas diam dan saya bilang, wow. Buat saya, ya saya setuju bahwa Tuhan pasti bertanggung jawab dan dia pasti bisa bertanggung jawab dan dia tetap Allah yang baik dan dia tetap Allah yang adil. Kita hari ini nggak mengerti,
Tapi suatu hari kita akan lebih jelas. Mengerti apa enggak? Belum tentu. Tetap, kenapa? Sebab walaupun nanti di surga sekalipun, tetap saudara dan saya terbatas. Kita cuma tetap ciptaan. Amin. Tapi jelas Tuhan akan mempertanggungjawabkan semuanya juga. Bukan cuma saudara dan saya mempertanggungjawabkan. Dia akan membuat jelas kenapa ini semua ada. Bagaimana dan... Nah lihat ini. Dari kesadaran ini, waktu ini Yusuf bisa bilang begini. Dia bilang sama kakaknya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Mereka-reka itu kalau buat bahasa apa? Lu udah bikin hal yang jahat sama saya. Memang kamu sudah bikin hal yang jahat. Tapi Allah udah membikinnya untuk kebaikan. Lihat itu. Kalau sudah belajar mengerti, percaya Allah baik, Allah yang benar, Allah berdaulat, maka gini, Dia menyusun semuanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ada sebuah rencana besar untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, beriman artinya mempercayakan hidup kita pada apapun keputusan Tuhan. Beriman itu bukan gini, saya percaya yang saya minta saya dapat, bukan. Beriman itu sebetulnya ini, mempercayakan hidup kita pada apapun keputusan Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi, dia tetap baik. Apapun yang terjadi, dia tetap Tuhan saya. Amin. Ini ayatnya bagus sekali. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ini kalau kita sudah percaya punya iman yang benar, kita percaya Allah yang berdaulat, Allah yang baik. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang setuju kata amin? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi enak gak enak Tuhan lagi bekerja. Jadi sering kali waktu terjadi sesuatu, coba renungan kenapa? Apa yang Tuhan mau dengan kejadian ini buat hidup saya? Ya kan? Lihat ini. Sebab, ini yang Tuhan mau kerjakan. Sebab semua orang yang dipilihnya, termasuk saudara dan saya, dari semula kita sudah dipilih, mereka juga ditentukannya dari semula untuk jadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kenapa Yusuf ada di penjara? Untuk dia suatu kali jadi raja yang seperti Kristus. Raja yang gak sombong. Raja yang pernah merasakan sesuatu yang pernah difitnah sehingga dia jadi raja, gak segampang itu bikin perkara, setuju? Nah, apa maksud saya? Ya kan gak sembarangan anak buahnya dibikin kasus. Tapi raja yang sudah pernah mengalami banyak hal. Ya. Tujuan semuanya adalah supaya saudara dan saya semakin seperti Kristus. Katakan seperti Kristus. Oke. Nah, terakhir Yusuf menjawab begini. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah dia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Terakhirnya begitu. Saudara, Yusuf ini gambaran Tuhan Yesus. Ya kan? Tuhan Yesus lagi nih. Dia yang tadinya dari surga, dia mau turun untuk saudara dan saya. Justru sama orang yang dia datang, difitnah. Bukan cuma dimasukin sumur, tapi disalibkan sampai mati. Tapi pada akhirnya, sama seperti Yusuf bilang ini. Lu udah jahatin gua, tapi gua akan tanggung hidup lu. Tuhan bilang ini, aku disalib karena dosamu, aku disalib. Tapi aku akan menjamin keselamatanmu. Karena darahku, kamu diampuni. Karena pengorbanan di atas kayu salib, kita diselamatkan. Cerita Yusuf itu seperti cerita Tuhan Yesus. Yang menceritakan bagaimana besarnya kasih Tuhan sama saudara dan saya. Dari sini saya harap saudara dan saya bisa belajar bahwa gini, Dia Allah yang baik. Dan Dia Allah yang baik itu adalah Allah yang berdaulat. Akan ada banyak hal dalam hidup kita tidak mengerti. Tapi ingatlah baik, bahwa Dia adalah Allah yang akan menanggung seluruh hidup saudara dan saya. Dia akan membuat keselamatan ada dalam hidup saya dan saudara. Amin. Ada banyak pertanyaan. Saya kalau bertanya-tanya, saya bilang, Tuhan, aku gak mengerti. Aku ngerasa pintar, tapi aku tahu aku bodoh. Aku lagi bodoh nih. Aku mempertanyakan Tuhan. Aku protes. Aku gak setuju. Aku tahu kalau gitu, tolong buat aku mengerti.
Kalaupun aku nggak mengerti, tolong pegang hidupku, pegang hatiku, supaya aku tetap bisa percaya sama Tuhan. Pendeta-pendeta lain suka tanya sama saya, lu takut murtad nggak suatu hari? Enggak. Kenapa? Saya percaya Allah yang baik adalah Allah yang berdaulat. Dia yang bikin saya percaya, dia yang akan jaga saya sampai akhir. Saya nggak bilang kita, berarti dia yang bikin saya percaya, yang akan jaga saya. Kenapa? Ini pengalaman pribadi sama Tuhan. Saya harap saudara dan juga punya pengalaman pribadi, sehingga suatu hari saudara juga bisa bilang, saya juga begitu Pak Andi. Tuhan yang buat saya bisa ada hari ini. Tuhan yang akan jaga saya sampai akhir.